sejarah sepak bola di Malang dan di negara kita ini terjaga lah di Museum Sepak Bola Malang. Pemirsa, masih bersama Podcast S di saluran kanal Java 1 bersama saya Sambes, tetap di episode Buku Spektrum Kota Malang edisi 1 Abad Stadion Gajayana Malang. Seperti yang kita ketahui, stadion itu selalu identik dengan dua hal. Yang pertama adalah olahraga, yang paling banyak adalah olahraga sepak bola. Yang kedua adalah musik atau konser musik. Nah, kita tanya langsung pada pakarnya, yaitu Ebes Hengki Herwanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Sambes. Sehat-sehat selalu, Pak, ya. Energinya luar biasa. Ini Pak Hengki ini pendiri Museum Musik, dan sekaligus nanti kita akan membahas tentang Museum Sepak Bola juga yang ini terus digaungkan juga melalui buku Spektrum 1 Abad Gajayana. Pak Hengki ada berapa tulisan yang disumbangkan di buku ini, Pak? Hanya dua saja. Hanya dua, Pak, ya? Yang pertama tentang apa, Pak? Tentang pertunjukan musik di komplek Stadion Gajayana sekitar tahun 70-an. Yang kedua ya gagasan untuk melahirkan Museum Sepak Bola. Oke. Pak Hengki, kalau mengamati peran Stadion Gajayana khususnya dalam pengembangan ekosistem musik, bagaimana dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa, Pak Hengki? Menurut Pak Hengki, pengamatan Pak Hengki? Saya pernah menjadi wartawan sebuah majalah musik. Pada waktu itu saya masih SMA atau masih kuliah ya. Dan saya melihat hanya di era itu saja. Jadi di era sekitar 70-an itu cukup aktif kegiatan musik yang ada di Stadion Gajayana. Konser musik ya, Pak? Konser musik. Nah, setelah tahun itu muncul tempat-tempat lain ya. Yang pertama ada Pulau Sari, Gor Pulau Sari, kemudian di kampus-kampus juga banyak gedung yang dipakai untuk konser, antara lain Geraha Cakrawala, kemudian Lapangan Rampal dan lain-lain. Jadi kelihatannya belum optimal penggunaan. Belum optimal, Konser terbesar juga pernah ada konser raksasa ya, God Bless ya, di Gajayana, Pak Hengki. Tahun berapa itu, Pak Hengki? Itu mungkin sudah era 80 atau 90 ya, saya sudah tidak mengikuti lagi karena saya bekerja di Jakarta saat itu. Siap. Tapi memang pada tahun 70-an itu peran Gajayana cukup sentral dalam mengembangkan ekosistem musik, Pak Hengki? Cukup sentral, dan memang tidak sendirian ya. Selain Gajayana ada Stadion Tenun, dan sebelumnya ada Gedung Kesenian Gajayana. Jadi tiga tempat itulah yang cukup memiliki konser-konser musik baik dari Kota Malang maupun artis-artis dari luar Kota Malang. Terus yang kedua tentang gagasan atau wacana mendirikan Museum Sepak Bola. Museum Sepak Bola. Kenapa gagasan itu muncul, Pak Hengki? Ya, barangkali selama saya mengelola Museum Musik Indonesia, saya lihat banyak sekali koleksi-koleksi yang terkait dengan sepak bola ya. Saya menemukan koleksi rekaman lagu-lagu dalam World Cup. World Cup waktu di Prancis, di Spanyol, di waktu Korea dan Jepang jadi tuan rumah. Kemudian ada kaset-kaset yang berisi lagu tentang tim sepak bola, antara lain Persipura. Kemudian ada lagu supporternya lah ya. Lagu supporternya. Mars supporternya lah ya. Termasuk belakangan ini ya Arema Voice, The Cross. Siap. Sehingga saya berpikir, musik dengan sepak bola ini kelihatannya sangat terkait ya. Sangat terkait. Bahkan terakhir ada satu bola yang ditandatangani oleh Rod Stewart. Rod Stewart artis internasional itu, Pak? Dari Inggris. Dari Inggris, Rod Stewart itu. Lagu ngetopnya I Don't Want to Talk About It. Itu kebetulan waktu Rod Stewart konser di Jakarta, dia rupanya bawa sekitar 20 bola. Dia udah tanda tangani ya. Kemudian waktu dia nyanyi di atas panggung, bola itu dia tendang, dibagikan ke penonton, dan salah satunya tertangkap oleh
sahabat saya satu kantor. Oke. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian dia sumbangkan ke Museum Musik Indonesia. Iya. Itu jelas sekali hubungannya Rod Stewart sama bola. Iya. Oke. Loh, Pak, memang belum ada ya museum sepak bola di Indonesia? Saya coba mencari lewat Google, rupanya sudah pernah ada ya. Di Solo sendiri sedikitnya saya temukan 2 museum. Satu yang dikelola oleh Persis, satu lagi yang dikelola oleh fansnya Persis. Kemudian di Jogja juga pernah ada namanya Monumen PSSI. Monumen PSSI. Nah, itu berada di sebuah gedung di dekat stadion di Jogja. Isinya sebuah monumen bola yang di dalamnya sebenarnya juga berisi beberapa gambar tentang sepak bola. Cuma sepak bola. Menurut penjelasan di Google ini sering udah tutup gitu, jadi pintunya digembok. Berarti ya, oke. Sehingga itu ya memicu kita untuk coba berbuat sesuatu supaya sejarah sepak bola di Malang dan di negara kita ini terjaga lah. Betul. Pak Hengki melihat potensinya memang besar untuk museum sepak bola. Museum itu memang sebuah kegiatan yang kalau boleh saya bilang kurang menarik. Kurang menarik ya, orang sebuah museum itu mungkin di Indonesia kurang untuk menarik. Di Indonesia kurang menarik, jadi perlu effort yang luar biasa. Beda sama museum-museum Louvre, misalkan di Prancis, itu kan museum-museum yang luar biasa, misalkan di Leiden itu kan kunjungannya tiap tahun bisa sampai jutaan gitu ya. Tiketnya juga mungkin mahal. Tiketnya mahal lagi kan gitu ya. Kalau di Indonesia museum dikunjungi katakanlah setahun bisa 500.000 orang itu udah bagus, Wah, Pak. Luar biasa. Sudah luar biasa, Pak. Pengalaman Museum Musik Indonesia, Pak, yang dikelola Pak Hengki tertinggi dalam setahun berapa? Jadi memang Museum Musik Indonesia itu adalah museum yang kecil ya. Jadi kami evaluasi sebelum pandemi itu tertinggi mungkin 2.500 ya. Per tahun, Pak ya? Setahun 2.500 ya, Pak ya? Setelah pandemi setahun di bawah 1.000. Di bawah 1.000. Berarti belum pernah mencapai angka puluhan ribu, Pak ya? Belum. Cuma ada yang satu kami banggakan. 60% pengunjung Museum Musik Indonesia itu mahasiswa. Mahasiswa, dosen dan pelajar. Guru. Itu. Jadi ada nilai pendidikan yang nilai pendidikan lah yang di situ ya. Oke. Pak, tadi kan harapan atau visi atau pemikiran Pak Hengki tentang pembangunan museum sepak bola gitu di Kota Malang gitu. Itu kan sudah dituangkan di buku 1 abad. Kalau misalkan ini Pak disampaikan kepada pemerintah melalui podcast kali ini, apa harapannya kepada pemerintah, bukan hanya kepada pemerintah Kota Malang, tapi juga kepada Pemprov Jatim maupun kepada pemerintah Indonesia. Dalam hal ini mungkin kalau museum kan bernaungnya di dinas apa, Pak, kalau museum? Kementerian Pendidikan atau Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Oke, apa yang mau disampaikan Pak Hengki kaitannya dengan inisiatif Pak Hengki? Surprise sekali kami melihat bahwa Timnas Indonesia U23 hari ini berhasil masuk ke semifinal melawan Uzbekistan. Ini adalah suatu sejarah yang barangkali dulu-dulu prestasi yang sama juga pernah terjadi. Nah, kami melihat peristiwa yang sangat besar ini perlu sekali didokumentasikan, direkam, jejaknya bisa kita simpan di dalam sebuah museum. Sehingga harapan kami kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, dalam hal ini Kota Malang, mari coba kita lestarikan nilai-nilai luhur warisan budaya nenek moyang, khususnya di bidang olahraga dan sepak bola ini bisa kita pelihara, kita pelajari. Dengan belajar sejarah masa lalu, kita bisa bertindak masa kini untuk membangun masa depan kita. Siap, terima kasih Pak Hengki, luar biasa sekali. Oh ya Pak Hengki, museum sepak bola ini mau dilaunching kapan Pak Hengki? Diumumkan? Iya, kita rencanakan pada tanggal 19 Mei 2024 akan ada pertandingan persahabatan antara Malang Legends melawan Surabaya Legends. Nah, pada momentum itulah Museum Sepak Bola Malang akan kita
resmikan pendiriannya di bawah mungkin pembinaan dari Profesor Bisri. Ya. Lokasinya di mana rencananya Pak Egi? Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Malang untuk bisa menempati salah satu ruangan di Stadion Gajayana. Jadi ini juga tempat yang bersejarah lah sebagai tindak lanjut dari buku Spektrum ini. Barangkali ini salah satu langkah kecil. Tindak lanjut dari buku ini tidak berhenti jadi buku saja, tapi ada follow up-nya. Siap, oke. Pak Egi, terima kasih semangatnya. Sama-sama Sambes. Luar biasa, tetap semangat, selalu menginspirasi Pak Egi. Iya, matur suwun. Baik, pemirsa, demikian tadi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Museum Sepak Bola Malang akan segera diresmikan atau di launching, yaitu pada tanggal 19 Mei 2024 di Stadion Gajayana Malang, yang berbarengan dengan adanya event charity game sepak bola para legenda. Yang kedua, yang mempertemukan antara Malang Legend dan Surabaya Legend di Stadion Gajayana Malang. Info lengkapnya ada di Java1 dan bolagajayana.id. Demikian podcast kali ini, podcast S bersama Sambes. Tetap sehat, tetap semangat.